Nah, kita lihat di Iran, pertanyaannya pemerintahan berubah atau tidak? Tidak. Justru rakyatnya solid. Mungkin di situ Presiden Trump juga mundur juga. Bukannya rakyat Iran malah menginginkan pemerintahan yang ada diturunkan, tetapi justru solid untuk mendukung di belakangnya. Yang repot justru Presiden Trump, karena di negaranya didemo. Bahkan ada keinginan dari beberapa anggota Kongres untuk melakukan impeachment. Itu yang saya melihat bahwa Presiden Trump yang tadinya ada di belakang Israel, membantu untuk menghilangkan instalasi nuklir yang mungkin digunakan untuk pengembangan senjata nuklir, tiba-tiba berubah menjadi mediator agar terjadinya ceasefire. Saya waktu beliau mengatakan bahwa oh ya saya sudah bicara dengan pihak Iran. Bahkan dalam tweetnya itu setelah Iran melakukan serangan ke Amerika, seolah-olah ya sudah kita terima saja. Yang penting sudah kemarahan dari Iran sudah keluar out of the system. Ya kan? Karena menurut saya juga mungkin Trump main gertak, kalau situasinya tidak pro terhadap dia, dia akan mundur. Kan sama pada waktu pengenaan tarif, Bang Karni. Semua dikenakan. Tapi ada yang lawan. Cina melawan. Uni Eropa melawan. Kanada melawan. Indonesia datang ke sana. Malah dibuat besar. Tapi kan dari situ Trump mundur. Yang kemudian Trump bilang udah kita postpone 90 hari. Kalau saya melihat Iran melakukan serangan ke Amerika Serikat, itu bentuknya 3. Pertama serangan fisik. Dia masih menyerang Israel dan kemudian menyerang ke pangkalan militer Amerika Serikat. Tapi Iran tahu bahwa Qatar itu bukan musuhnya. Musuhnya adalah Amerika Serikat. Sehingga informasi akan ada serangan itu disampaikan kepada Qatar. Tapi mungkin Qatar menyampaikan ke Amerika Serikat. Sehingga di sini Presiden Trump mengatakan kami berterima kasih kepada Iran karena kami diberitahu. Ya, sehingga personilnya nggak ada yang menjadi korban. Ya, tapi bukan intensi Iran untuk memberitahu Amerika, pokoknya saya serang ya. Dan itu yang kemudian dikapitalisir juga bahwa biarin aja nggak apa-apa, kita nggak akan serang balik supaya keluar dari sistem. Sementara pada waktu serangan bomnya Amerika Serikat ke 3 titik Iran, Trump mengatakan bahwa Iran cuma punya 2 pilihan, berdamai atau Amerika Serikat akan menyerang lebih keras lagi. Dan akan lebih mudah karena dia tidak punya lagi kemampuan senjata nuklir. Tapi sekarang kan berubah. Ya kan? Ini jangan-jangan ini gaya Trump nih seperti ini nih. Harus dikerasin, kalau dia keras kita harus kerasin. Jadi oleh Iran diserang secara fisik. Kedua, diserangnya tuh gini, Menlu Iran pergi ke Rusia, bertemu sama Putin. Dan menyampaikan masalah ini. Dan Putin cuman bilang serangan tersebut melanggar hukum internasional. Itu mungkin membuat gentar juga Trump. Karena apa? Kalau sudah ada pernyataan seperti itu, bahkan Cina juga mengatakan seperti itu, reaksi negara-negara. Ini berarti bahwa kalau Amerika terus menyerang Iran, keberpihakan dari negara-negara ini kita udah tahu pasti akan kemana. Dan ini akan bereskalasi menjadi perang antar negara gitu. Dan yang terakhir serangan Iran menurut saya
meskipun tidak dieksekusi, tapi wacana Selat Hormuz akan ditutup. Itu berdampak pada bursa di Amerika Serikat. Bursa Amerika Serikat menghajar Trump. Bahkan negara-negara Uni Eropa juga punya kekhawatiran. Karena kalau sampai seperti itu katanya 80% minyak itu datang dari Saudi Arabia dan lain sebagainya yang harus melewati Selat Hormuz. Nah, jadi sekarang kita lihat, saya sih nggak mau mengatakan bahwa siapa yang menang, siapa yang kalah. Pasti pemirsa dan banyak orang termasuk di Iran atau di Israel dan lain sebagainya. Sebenarnya siapa sih yang menang ini? Karena mau menjawab pertanyaan itu ya Bang Karni ya. Siapa yang menang? Tapi begini, sekarang Trump sudah bilang bahwa ceasefire. Ceasefire itu juga bukan ceasefire yang dia negosiasikan, yang dia ketemu dan lain sebagainya. Jadi dia cuma bilang ke ada pimpinan tertinggi dari Qatar, tolong sampaikan ke Iran 6 jam ke depan jangan lakukan serangan. Dan 6 jam kemudian nanti Israel nggak melakukan serangan. Jadi ada 12 jam. Ya kan? Jadi ceasefire-nya seperti itu. Dan kalau Iran bilang oke, saya nggak akan serang, Israel juga oke, berarti diterima nih gencatan senjatanya. Nah tapi kemudian ada serangan. Bahkan dari Iran ke Israel, Israel juga mau ke Iran. Tapi Trump itu marahnya pada waktu beliau mau pergi ke Belanda, itu ke Israel. Kalau ke Iran dia masih bahasanya itu masih agak lembut lah kalau menurut saya. Tapi ke Israel keras. Kenapa? Dia tahu bahwa kalau Israel, dia bilang jangan. Kenapa? Kalau misalnya Israel tetap menyerang Iran, dan kemudian Amerika Serikat, udah kamu sendirian aja, selesai itu Israel. Israel itu berani seolah-olah di atas angin, itu karena di belakangnya ada Amerika. Nah, jadi ya, saya melihat bahwa masing-masing boleh menentukan siapa yang menang, bahkan dunia juga bisa mengatakan seperti itu. Tapi yang penting adalah gencatan senjata. Dan ini tadi sudah disampaikan sama Gus Islah, sama Pak Mahfuz Siddiq bahwa masalah kemanusiaan. Sedikdaya-dikdayanya Amerika Serikat bisa menyelesaikan Iran, katakanlah dalam 1-2 bulan dengan peralatan militer yang canggih, dia tidak akan melakukan itu. Karena apa? Akan mendekatkan orang pada perang dunia ketiga, kemanusiaan. Akan mendekatkan orang pada kiamat. Dari sisi Iran juga begitu, dia bisa memberikan pelajaran kepada Israel, kepada Amerika Serikat. Ya. Tapi dia tidak akan mengorbankan masalah kemanusiaan. Jadi kalau misalnya Iran kemudian tidak melakukan serangan, jangan kemudian kita juga menafsirkan, oh berarti Iran tunduk dengan apa yang dimaui oleh Amerika Serikat. Bukan. Tapi dari sisi kemanusiaan. Dan dari sisi kemanusiaan, bagusnya Iran itu adalah di Gaza, sementara PBB tidak bisa melakukan tindakan apapun, sementara negara-negara tidak ada yang berani untuk step in, Iran tetap ada di belakang rakyat Gaza. Demi kemanusiaan. Jadi saya melihatnya seperti itu, Bang Karni. Terima kasih.